Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas D, jurusan akuntansi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Jia Jakia Tujahra, NPM 203403169, dan rekan saya. Saya Sisi Azizia dengan NPM 203403501 dan rekan saya. Dan saya Reni Andriani dengan NPM 203403188. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akhlak. Langsung saja ke materi. Rukun agama Islam salah satunya ialah ihsan. Wujud nyata dari ihsan adalah akhlak. Akhlak merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang sangat penting untuk dipelajari. Bahkan tidak cukup sampai dipelajari saja. Akan tetapi setelah dipelajari, hendaknya akhlak direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Salah satu visi dan misi diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ialah menyempurnakan akhlak. Karena akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Akhlak merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungannya atau dengan alam. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menghasilkan atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Makna akhlak. Kata akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun, yang mana jika dilihat dari bentuk lafadznya, kata akhlak bentuknya jamak dari kata hulukun. Dalam kamus Al-Munjid memiliki arti yang memiliki arti sifat, tabiat, adat kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak adalah dari kata kholako yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata kholik yang berarti pencipta, makhluk yang berarti diciptakan. Akhlak merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan bahkan dengan alam semesta. Perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. 2. Perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu. Ada 3 nafsu dalam diri manusia. 1. Nafsu al-syahwaniyah. Ada pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung mengarah kepada terpenuhinya kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan, seperti makanan, minuman, dan syahwat jasmaniah. 2. Nafsu al-ghadabiyah. Nafsu ini ada pada manusia dan binatang. Nafsu ini cenderung pada sikap marah, merusak, ambisi, dan menguasai juga mengalahkan orang lain. Yang ketiga, nafsu al-natikah. Nafsu yang membedakan manusia dari binatang dan yang lainnya. Dengan nafsu ini, manusia mampu berpikir, mengambil hikmah, paham terhadap fenomena alam, bisa bersyukur kepada Tuhannya. Dan dengan nafsu ini pula, manusia bisa mengendalikan nafsu syahwaniyah dan nafsu ghadabiyah. Yang selanjutnya, sumber akhlak. Sumber akhlak berasal dari Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, hadis. Sumber akhlak yang kedua yaitu adalah as-sunnah. Dari as-sunnah dapat diketahui norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui as-sunnah, seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sisya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian akhlak. Dalam Islam, akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau akhlak yang baik yang termasuk pada akhlak mahmudah diantaranya sabar. Sabar adalah mampu menahan diri atau mampu mengendalikan amarah.
Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu amalnya semata-mata karena Allah, yakni hanya mengharap ridhonya. Yang ketiga, jujur. Jujur artinya mengatakan sesuatu itu dengan apa adanya dan harus dengan hati yang lurus. Yang keempat adalah pemaaf. Pemaaf yaitu orang yang memberikan maaf kepada peminta maaf yang menyadari kesalahannya. Yang kelima, pemurah. Pemurah merupakan sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang keenam, menepati janji. Menepati janji ialah orang yang datang ke tempat yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah akhlak majmumah. Akhlak majmumah yaitu akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk. Adapun yang termasuk pada akhlak majmumah ialah sebagai berikut. Pertama, riya. Riya adalah melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk karena manusia atau karena ingin mendapatkan pujian orang. Dengan kata lain, bisa juga disebut dengan pamer. Yang kedua adalah sum'ah. Sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan orang lain agar menyanjung dan memujinya. Yang ketiga adalah ujub. Ujub yaitu perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendirinya sendiri. Yang keempat adalah takabur. Takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau lebih segala-galanya dari orang lain. Yang kelima adalah tamak. Tamak artinya serakah atau rakus terhadap apa yang dimiliki. Yang keenam adalah fitnah. Fitnah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Dan yang ketujuh adalah bakhil. Bakhil merupakan perbuatan seseorang yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang tidak semestinya diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Materi selanjutnya yaitu mengenali dalil tentang akhlak. Dalil yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran yang pertama yaitu surat Al-Qalam yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dalil yang kedua adalah surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarju Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang selanjutnya adalah dalil hadis. Hadis yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5569 yang artinya telah menceritakan kepada kami Habs bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman, saya mendengar Abu Wa'il, saya mendengar Masruq, dia berkata, Abdullah bin Amru berkata, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-Amashi, dari Syakik bin Salamah, dari Masruq, dia berkata, kami pernah menemui Abdullah bin Amru ketika kami tiba di Kufah bersama Muawiyah. Kemudian dia ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat kejelekan. Lalu Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4171. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Ar-Raqi, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Muawiyah bin Yahya dari Az-Zuhri dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki etika, sedangkan akhlak etika Islam adalah rasa malu. Materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi akhlak. Implementasi akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang mendapatkan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini,
Manusia dibekali secara lengkap dengan aturan hidup darinya, termasuk di dalamnya hukum perintah dan larangan. Ketika hukum itu dilaksanakan, sudah tentu di dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah. Adapun nilai yang terkandung dalam pelaksanaan hukum ialah sebagai berikut. Pertama adalah khusyuk. Khusyuk artinya bersatu atau sejalan antara pikiran dan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakannya. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas mengerjakan sesuatu amal hanya semata-mata karena Allah, yakni hanya mengharap ridhonya, atau dengan kata lain, melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sabar. Sabar merupakan mampu menahan diri atau mampu mengendalikan amarah. Yang keempat adalah syukur. Syukur artinya merealisasikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan fungsinya. Yang kelima adalah tawakal. Tawakal artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah diusahakan, bukan menyerah tanpa usaha. Dan yang keenam adalah doa. Doa merupakan akhlak terhadap Allah karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah dengan menunjukkan segala kerendahan diri kita di hadapannya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Reni Andriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Sisya. Yang kedua adalah akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri, baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyak berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, serta baik. Sedangkan rohani bisa dijaga dengan serta memahami maknanya. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik, maka sama halnya kita merusak diri kita sendiri. Termasuk pada akhlak terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dari menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Lalu yang ketiga adalah akhlak terhadap keluarga. Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita sebagai seorang anak sudah seharusnya berbuat baik kepada keduanya. Lalu yang keempat adalah akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, tentu kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Tentunya, orang lain akan berlaku baik manakala kitanya baik terhadap mereka. Ajaran Islam menganjurkan penganutnya berlaku baik atau berakhlak karimah terhadap tetangganya sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali, yaitu yang pertama adalah memulai mengucapkan salam pada tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, melayat ketika tetangga mendapatkan musibah, mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapat nikmat, meminta maaf jika berbuat salah, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram, menjaga rumah tetangga jika ia pergi, berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga, dan berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Yang kelima adalah akhlak terhadap lingkungan. Al-Quran menganjurkan kepada manusia supaya berakhlak terhadap lingkungannya, artinya dia tidak berbuat kerusakan. Alam semesta ini tunduk dan patuh kepada manusia atas izin Allah, tujuannya ialah untuk kemaslahatan manusia. Manusia dituntut untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja, akan tetapi dia juga harus memikirkan akan kemaslahatan dan keselamatan semua pihak. Lalu materi selanjutnya adalah indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sementara manusia tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor atau sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dalam hatinya. Nifak artinya tidak ada kesesuaian antara hati dan perbuatan. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak. Yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan salat, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya jika disebut nama Allah, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang-orang awam, menghormati tamu,
Lalu, menghargai dan menghormati tetangga, tidak menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Yang pertama, menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad dengan untuk meninggalkannya, lalu mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Lalu menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu berulang, berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus, memilih teman bergaul yang soleh, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Kami selaku kelompok 7 memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.